Oke, lanjut lagi di bahasan transformasi. Sekarang masuk ke episode kedua ya. Terakhir kan kita udah bahas yang refleksi, itu merupakan episode 1. Jadi ini merupakan lanjutan dari transformasi yang kalau kemarin mah pencerminan atau mirroring, sekarang ke translasi atau pergeseran. Ya, kayak gimana bentukannya? Kita coba lihat ilustrasi ini dulu nih. Ada anak yang geser meja di ceritanya. Apa yang terjadi kalau misalkan kita menggeser suatu objek gitu ya? Yang jelas kalau misalkan kita geser suatu objek, maka yang berubah itu hanya posisinya aja gitu ya. Kalau bentukan benda gitu dan ukurannya mah ya tetap sama gitu ya. Jadi ini konsep yang bakal kita gunakan di prinsip translasi gitu ya. Nah, kita coba lihat nih, ini ada contoh gambarnya. Ceritanya ini ada segitiga gitu ya. Yang warna merah ini digeser atau ditranslasiin gitu ya. Jadi posisinya kayak di segitiga yang warna biru. Bentukannya sama gitu ya, hanya posisinya aja yang beda. Itu nanti akan ada beberapa simbol yang mungkin kalian akan temuin gitu ya. Nah, apalagi lebih enak kalau misalkan jelasinnya atau nunjukinnya pas pakai contoh aja lah ya, nggak usah baca definisinya dulu atau apalah ya, kita skip aja ini mah. Contoh satu ya. Misalnya ini ada segitiga ABC, A-nya sekian lah ya, si titik koordinat dan seterusnya sampai C. Ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Atau maksudnya adalah digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kalian diminta untuk tentukan koordinat hasil dari translasinya tadi gitu ya. Kita coba gambar dulu lah. Di sini segitiga ABC-nya di koordinat kartesius. Ini A-nya min 3,1 berarti sini ya. Ini A-nya, B-nya min 1,4 di sebelah sini, C-nya min 2,1 sebelah sini. Oke, kita coba gambar aja garisin set set set. Nah, ini posisi awalnya. Kemudian dia digeser 4 satuan ke kanan. Berarti ini hitung aja petaknya 4. 1 2 3 4. Ke bawah 3. 1 2 3. Sini nih posisinya sekarang. Jadi yang digeser adalah titik-titik ininya ya. Jadi supaya memudahkan nanti masing-masing titik pojokan ini tuh digeser sesuai dengan translasinya itu apa. Tadi Pogi mulai dari B, sebetulnya sih bebas ya, mau yang B dulu gitu ya, mau yang A dulu yang digeser atau C-nya dulu ya, terserah gitu ya. Yang penting semuanya ini ditranslasi atau digeser gitu ya. Ini kita lanjutnya yang A ya, geser ke kanan 4, 1 2 3 4, ke bawah 3 1 2 3. Berarti di sini nih ya. Ini A-nya aksen, C-nya ke 4 tuh 2 3 4, ke bawah 3 tuh 2 3. C aksen. Sip, tinggal kita garisin biar kelihatan segitiganya. Nah, udah deh gitu ya. Nah, gambarnya udah jadi, tapi ini bukan yang diminta sama soal ya. Yang soal minta itu adalah koordinat hasil translasinya. Jadi bisa ditulisin di sini yang asalnya A-nya tuh min 3,1, dia berubah jadi A aksen. Nah, kita lihat gambar di sini nih. Ini koordinatnya adalah 1, min 2. Oke, terus yang B-nya asalnya min 1,4, dia berubah jadi B aksen 3,1. Dan C terakhir ini min 2 min 1 berubah jadi C aksen. C aksennya adalah 2,4. Udah deh, ini yang ditanyain sama soal yang si aksen-aksennya tadi atau hasil dari si transaksinya gitu ya. Kita coba lagi contoh yang berikutnya biar lebih paham. Oke. Nah, sekarang yang segi 4 nih sama ininya kasusnya. Kita gambar dulu lah ya, segi 4 ABCD-nya ini min 3,1. Berarti sini nih ya, ini A-nya, B-nya min 1,4 di sini, C-nya min 2 min 1 sebelah sini, dan D-nya 1,1 di sini. Oke, kita garisin lagi, set set set, dan ini terakhir. Oke, nah ini yang tadi Pogi singgung ya, ada simbol yang mungkin baru buat kalian ya. Jadi di sini ada T kapitalnya, singkatan dari translasi, sama dengan matriks 3, 3 min 2 ya. Ini kita perlu terjemahkan maksudnya tuh apa ini 3 sama min 2 tuh.
Jadi nanti kalau misalkan kalian temuin simbol begini ini ya, misalkan ini A sama B ya, ini angka terserah berapapun itu A sama B-nya itu. Jadi si A ini menjelaskan dia geser ke kiri dan ke kanan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia positif nilainya, dia geser kanan. Kalau misalkan dia negatif, dia geser kiri. Nah, kalau yang B, kalau dia positif, dia geser atas. Dan kalau negatif, dia geser bawah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita terjemahin ini, artinya berarti geser ke kanan 3 ya, kanannya 3 sejauh 3 ya, terus kemudian nanti udah itu digeser lagi ke bawah berarti ya, karena dia negatif 2 nilainya, ke bawah 2 ya. Kita coba simulasi lagi yang ini ya, ke kanan 3 1 2 3, ke bawah 2 1 2. Di sini B aksen, yang yang D nya ini ke kanan 3 1 2 3, berarti ke bawah 2 set. Nah ini D aksen di sini, A nya ke kanan 3 ke bawah 2 di sini aksen, kanan 3 bawah 2 ini C aksennya. Udah ya, tinggal digambar segi empatnya set 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 gitu. Sip, gambarnya udah jadi, kalian tinggal bisa tentukan titik koordinatnya masing-masing ya. Jadi si A aksennya ini berapa nih, 0,1 ya, 0,-1. B nya B aksennya 2,2, terus C aksennya 1,3 dan seterusnya lah ya. Kalian bisa tuliskan sendiri kalau misalkan menentukan titik-titik koordinat yang lainnya yang hasil dari translasi gitu ya. Sip, kita lanjut lagi ke contoh 3 nih. Nah, wah ini kasusnya lumayan ya. Kita coba baca dulu segi 4 ABCD. Nah, koordinat A-nya ini angkanya gede. Itu ya 35,100. Biasanya kan kita gambar dulu nih. Tapi kalau misalkan kita gambar si titik koordinat ini yang angkanya gede ini tidak memungkinkan gitu ya, karena si skalanya juga harus yang gede nih ya, dan kertas medianya buat gambarnya pun harus gede juga, dan bisa dibilang nggak bisa atau nggak memungkinkan buat digambar. Nah emang bisa gitu kalau misalkan kita nentuin koordinat translasi tanpa harus gambar? Bisa jawabannya gitu ya. Gimana caranya? Oke gini nih, coba lihat sini. Ini kalian coba translate atau terjemahkan nih. Ini gesernya gimana nih? Min 5 berarti geser ke kiri ya, geser ke kiri 5, ini geser ke kanan ke atas 5 gitu ya. Nah, buat nginget-nginget lagi ya. Oke, baik lagi ke yang tadi ya. Gimana caranya kalau menentukan titik koordinat hasil translasi gitu ya, dengan translasinya ini min 5 sama 5 tanpa harus gambar? Simple caranya. Kalau sebelumnya di pencerminan mah pakai rumus ya, ini ada rumusnya juga, cuman rumusnya simple banget ini ya, gak usah repot-repot. 35 kalian tinggal jumlahkan dengan yang ini nih, 35 dikurangi 5 berarti jadi 30, 100 tambah 5 berarti ya 105. Udah selesai. Jadi tinggal jumlahkan aja sama yang ininya nih ya. Kita coba lagi yang B. Yang B min 10,40 nih, berarti ditranslasiin sama yang ini, kalian tinggal jumlahin aja ya. Min 10 sama min 5 berarti jadi min 15,40 tambah 5 berarti 45. Udah gitu ya. Yang C min 21,19 ini berarti jadi tinggal jumlahin aja sama ya, min 21 min 5 berarti min 26. Min 19 tambah 5 berarti jadi min 14. Yang D bisa sendiri lah ya. Nah, sok ini jadi berapa lah, kalian bisa jawab sendirilah untuk yang ini. Jadi prinsipnya hanya tinggal jumlahkan aja gitu, nggak usah repot-repot menghafal rumus tertentu lah ya. Nah, untuk yang ini kasus yang transaksi ini relatif lebih simpel. Sip. Oke, kita coba yang lainnya. Ada contoh soal lagi nggak ya? Oh, udah habis. Nah, jadi simpulan yang bisa diperoleh adalah kalau transaksi itu ya salah satu jenis transformasi yang
memindahkan aja gitu ya, menggeser lah ya istilahnya tuh bahasa gampangnya. Terus tadi ada simbol yang translasi ya, notasinya begini, T sama dengan A, terus B di bawahnya pakai tanda kurung. Tinggal kalau menerjemahkan A ini itu menunjukkan dia geser ke kiri atau ke kanan. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Terus yang B-nya atas bawah ya, kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah berarti. Dan yang terakhir tadi yang bahasan tentang kalau misalkan kita nggak mau gambar, bisa nggak nentuin hasil transaksinya? Bisa gitu ya jawabannya. Tinggal kalian jumlahkan aja titik koordinatnya, X jumlahin dengan yang A ini, dan Y jumlahin sama yang B gitu ya. Oke, kalian bisa coba sendiri di hiburan Sugro yang sudah kalian pegang ya, jadi kan udah di printin tuh soal-soalnya. Kalian bisa coba sendiri langsung ngerjain di modul atau di kertas yang kalian print itu. Pogi akan spill sedikit-sedikit bahasan soal-soal yang ada di sana yang mungkin kalau misalkan nanti ada yang mentok atau yang bingung, kalian bisa simak video dari sini ya. Tapi nggak akan sampai dibahas sampai jawabannya gitu ya, diusahakan gitulah. Jadi biar kalian nggak cuman nyalin doang atau cuman ya tinggal simak apa jawabannya tulis itu, nggak gitulah. Yang nomor satu ini kalian tinggal tentuin aja mana yang merupakan hasil transaksi. Kalau rasa ini gampang ya, nggak usah dijelasin lebih detail. Terus yang nomor dua kita lanjut aja. Nomor dua juga ini udah tadi 3 kali Pogi simulasin ya. Enggak ada yang 2 kali yang gambar-gambar ini mah ya. Kalian tinggal gambar aja segitiga hasil translasi dari yang merah ini dengan ketentuan translasi 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Tinggal gambar aja lah ya, gampang. Terus yang nomor 3, nah ini yang sering banget ditanyain sama teman-teman sebelumnya ya, bukan kalian tapi yang sebelumnya. Jadi ini maksudnya apa gitu ya, kok nggak ada kode kartesiusnya, nggak ada gambarnya gitu. Jadi di sini katanya ceritanya FGH segitiga gitu ya, dia ditranslasi sehingga menghasilkan bayangannya jadi PQR. Jadi bisa dibilang titik F ini dia berubah jadi titik P. Oke. F di sini bagian dari segitiga FGH ya. Jadi masing-masing titik di sini ya, F, G, H gitu ya. Dia berubah gitu ya. Namanya kalau F tadi jadi P, G ini jadi Q. Terus yang H itu jadi R. Nah, di sini yang beberapa titik yang diketahui koordinatnya itu yang F ya, ini 3,9, terus G-nya dulu min 1,4, P-nya 4,2, R-nya 6,-3. Nah, di sini diminta tentukan koordinat yang H ini berapa gitu ya, dan Q-nya ini berapa gitu ya, dan tentukan pula translasinya. Oke, kita yang bisa gampang banget buat dicari adalah yang translasinya tuh apa ini tuh ya. Jadi bisa dibilang T-nya ini berapa sama berapa gitu ya, geser kemana gitu. Lihat dari sini gampangnya ya, 3 ditambahin berapa biar jadi 4? 1 ya, jadi bisa ditulis ini 1. 9 biar jadi 2 apa ini, ditambah kah atau dikurang? Kurangnya jelas, jadi 9 biar jadi 2 kan tinggal dikurang 7, berarti ini tulis min 7 gitu. Nah ini udah selesai, jadi ini sebagai si translasinya, geser ke kanan 1, ke bawah 7 gitu ya. Kalian bisa gunakan ini untuk menentukan sikinya itu berapa. Jadi asalnya ini min 1,4 ditambah ini sama ini gitu ya, jadi berapa tuh, min 1 tambah 1 berarti jadi 0 gitu ya, koma 4 dikurangi 7 jadi berapa tuh. Nah gampang ya yang Q mah. Yang H ini tinggal kalian balik aja pertanyaannya, jadi berapa ditambahin 1 biar jadi 6 gitu ya, 5 lah ya, 5 tambah 1 jadi 4, di sini 5, koma berapa dikurangi 7 biar jadi negatif 3. Coba kalian pikirin di sini ya, gitu yang nomor 3. Lanjut lagi nomor 4. Nomor 4 ini ya gampang lah ya. Nomor 4 juga kalian tinggal diminta untuk mentranslasiin titik W, A sama N dengan transaksi yang dimaksud ya. Ada
3 soal ya. Di sini di tampilan PPT ini 2 soal dan beda soalnya mungkin ya. Yang sama hanya yang bagian B aja, tapi kalau yang di perinan kalian itu kan ada 3 ya, A, B, C soalnya tuh. Yang B ini kalau dilihat di kalian tuh ada yang bagian nomor C-nya. Dan ini juga sering ada yang yang nanya gitu sebelumnya tuh. Jadi sini kan WAN diminta ditranslasiin dulu gitu ya. 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, berarti jadi W nya itu kan asalnya 0,1, dia ditranslasiin dengan 3 satuan ke kanan berarti 3 nya positif ya, 3 satuan ke bawah berarti T nya yang ininya negatif. Terus W aksen ya berapa nih, tinggal ditambahin aja ya, 0 tambah 3 nih 3 gitu ya, koma 1 di 3 nih berapa. Nah nanti setelah ini semuanya didapat, dilanjutin lagi di transformasi pencerminan. Jadi W double aksen ya, karena ini udah sebelumnya W aksen, jadi sini W double aksen. Nah berapa koma berapa nih. Nah ingat lagi yang percerminan ya, rumusnya itu kan kalau misalnya ada X, Y gitu ya, dicerminkan terhadap sumbu X, nah berarti jadi min X, Y. Nah gitu ya, jadi dari sini kalian tinggal gunakan rumus yang ini untuk bisa nentuin koordinat hasil pencerminannya. Lakukan untuk yang A dan N ya, sendiri ya, itu yang nomor 4. Oke, terus yang nomor 5 ini gampang, hanya menentukan jenis translasi aja ya. Kalian tinggal hitung aja petak di sini dia gesernya ke mana, ke kanan terus ke atas berarti ya di sini ya. Nah kalian tinggal hitung aja berapa petak tuh di situ. Udah deh, sisanya silakan kalian bisa lanjutin sendiri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.